Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Rezim berganti di tengah ekonomi Indonesia diambang kejatuhan. Soeharto menggantikan Soekarno melalui sebuah proses politik yang penuh gejolak dan menelan banyak korban. Soeharto mulai memegang kendali atas pemerintahan pada 11 Maret 1966. Saat itu, Soekarno belum resmi turun dari jabatan sebagai presiden. Roda pemerintahan dijalankan oleh Presidium Kabinet Soeharto Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik. Maret 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Selama setahun, ada dualisme kepemimpinan di Indonesia. Baru pada Maret 1968, Soeharto ditetapkan sebagai presiden. Soeharto menyadari pentingnya menata ekonomi sebagai landasan kekuasaannya. Ia menunjuk ekonom-ekonom muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk merumuskan perbaikan ekonomi Indonesia dan bertugas menyusun program stabilisasi dan rehabilitasi. Soeharto juga menunjuk Radius Prawiro sebagai gubernur BI. Jika Soekarno menutup diri dari bantuan asing, Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi negara dan donor asing untuk membantu Indonesia. Tidak hanya untuk memberikan pinjaman, tetapi juga asistensi mengawal perekonomian Indonesia. Sempat disingkirkan di era Soekarno, IMF dan Bank Dunia kembali digait di era Soeharto. Menghentikan pencetakan uang, mengendalikan inflasi. Proses penghentian pencetakan uang dilakukan dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Undang-undang sebelumnya dirombak, sehingga kewenangan BI di bidang moneter dipangkas. Keluarlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang mengembalikan peran dan wewenang Bank Sentral dalam pengendalian moneter. Pemerintah tak bisa lagi campur tangan langsung ke percetakan, seperti di era Soekarno. Undang-undang baru tersebut juga menghidupkan kembali Dewan Moneter. Dewan Moneter beranggotakan menteri-menteri yang memimpin di bidang keuangan, perdagangan, dan gubernur Bank Sentral. Tugasnya adalah membantu pemerintah dalam pemikiran, perencanaan, dan penetapan kebijakan di bidang moneter. Pencetakan uang untuk menutup defisit dihentikan. Upaya lain untuk menyerap likuiditas dilakukan, termasuk dengan menyehatkan perbankan. Kredit digencarkan, masyarakat didorong untuk menabung. Masyarakat masih senang menyimpan hartanya dalam bentuk emas dan perhiasan karena trauma dengan sanering. Untuk mendorong minat masyarakat menabung, diberikan iming-iming berupa hadiah dan bunga yang tinggi. Persentase kenaikan uang beredar pada akhirnya bisa dikendalikan dari 765% pada tahun 1966 menjadi 58% pada tahun 1969 dan 33% pada 1970. Proses pembenahan APBN tidak mudah dilakukan dalam situasi negara yang belum normal. Tidak semua pengeluaran bisa dikurangi, misalnya gaji. Upaya-upaya untuk mengurangi subsidi juga tidak bisa dilakukan, meski sebenarnya membebani anggaran. Pengurangan subsidi BBM baru bisa dilakukan April 1968, 19 bulan setelah paket Oktober diluncurkan. Harga bensin dinaikkan 4 kali lipat menjadi Rp16 per liter. Minyak tanah dari Rp2,5 menjadi Rp4 per liter. Tarif bus kota naik 2 kali lipat menjadi Rp10. Listrik juga naik terutama bagi industri.
Tarif angkutan udara, kereta api, pos dinaikkan rata-rata 3 kali lipat. Resistensi dapat diredam. Pada akhirnya, defisit anggaran dapat ditekan dari 124% pada tahun 1966 menjadi 3% pada tahun 1967. Pada tahun 1968, anggaran belanja pemerintah sudah dibuat dalam bentuk anggaran berimbang. Negosiasi utang dan mendanai pembangunan. Tim ekonomi juga bergerak membereskan masalah utang. Kondisi saat itu, jumlah utang melebihi kemampuan negara untuk membayar. Pembayaran utang mencapai 530 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1966. Sementara pendapatan ekspor termasuk minyak hanya 430 juta dolar Amerika Serikat. Pendapatan ekspor itu tidak cukup untuk kebutuhan impor bahan pangan, bahan baku, dan barang-barang modal. Penjadwalan utang adalah sesuatu yang harus dilakukan. Salah satu yang harus dinegosiasikan adalah utang kepada IMF, karena pemerintah Orde Baru kembali minta bantuan IMF, maka catatan utang di masa lalu harus dibereskan. Keanggotaan Indonesia yang sudah ditarik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 dikembalikan. Soeharto yang belum resmi menjadi Presiden RI memutuskan untuk kembali menjadi anggota IMF dan Bank Dunia dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967. Namun, langkah Indonesia masuk menjadi anggota IMF dan Bank Dunia tidak mudah. Indonesia untuk terlebih dahulu membayar utangnya yang berjumlah 55 dolar Amerika Serikat. Pemerintah RI menyatakan bersedia membayar, tetapi hanya sejumlah 30.000 dolar Amerika Serikat. Sisanya akan diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Pemerintah RI juga minta agar IMF mengirimkan timnya ke Indonesia. Pemerintah mengupayakan pertemuan dengan beberapa negara industri maju di Amsterdam pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1967. Pertemuan ini melahirkan Intergovernmental Group on Indonesia, yang merupakan klub negara-negara donor bagi Indonesia. Pinjaman ini di APBN disebut sebagai pendapatan pembangunan. Hanya bisa diambil untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Secara umum, pinjaman asing datang dalam bentuk barang modal, spare parts, makanan, bahan pendukung industri, dan pertanian yang diimpor dari negara-negara donor. Negara-negara donor menyetujui paket bantuan sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Pembenahan lain yang dilakukan adalah menghapuskan sistem kurs ganda, karena justru memicu masalah penyelundupan alih-alih menambah pemasukan negara. Dari sisi kebijakan moneter, paket stabilisasi 1966 secara khusus menyebutkan bahwa sistem kontrol devisa yang ada akan digantikan dengan sistem devisa bebas, dan sistem kurs ganda digantikan dengan sistem kurs tunggal yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Sasaran ini menjadi kenyataan pada tahun 1971. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April 1968, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Yang pertama, Repelita 1,
1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi naik 3% sampai 5,7%. Tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Kebijakan Repelita 1 menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari. Yang kedua, Repelita 2, 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, Repelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Menekankan pada trilogi pembangunan, dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan pemerataan memperoleh keadilan. Yang keempat adalah Repelita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang kelima, Repelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang keenam, Repelita 6, dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.